masa-masa 5 tahun ke belakang memang betul-betul sebuah pengalaman yang tidak mudah. Dan ke depan tantangan tidak semakin gampang, semakin rumit dan semakin kompleks. Oleh sebab itu, kita perlu seadaptif mungkin dan terus melakukan inovasi utamanya memang di daerah. Sekarang kalau saya ke daerah, pasti masuk pasar. Bupatinya pasti saya tanya, inflasinya berapa bulan kemarin? Jadi kalau yang saya tanya nggak bisa jawab, mohon maaf. Masih ada 1-2. Tolong sebelum saya masuk ke kabupaten, bertanya dulu ke BI inflasinya berapa, ke TPID inflasinya berapa. Karena pasti saya tanya, harga-harga pasti juga saya tanyakan. Beras, bawang merah, bawang putih, cabai, yang sering naik kan barang-barang itu. Yang lain-lainnya relatif stabil. Dan sekali lagi persaingan antar negara sekarang ini semakin ketat. Saya ingin titip bahwa potensi-potensi yang ada di daerah itu harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Baik dari sisi finance, dari sisi pangan, dari sisi energi, dari sisi industrinya, dari sisi teknologinya. Kalau daerah-daerah yang pemandangannya bagus dari sisi turismenya, semuanya harus dikembangkan. Kita lihat ya, saya berikan contoh. Ini Bhutan, negara Bhutan, tidak punya minyak, tidak punya gas, dan lingkungannya sangat alami, tradisi dan budayanya sangat terjaga. Tapi dia tidak buka negaranya untuk turis sebanyak-banyaknya. Dia mengambil hanya volume tertentu di kuota dan mengambil yang turis yang pasar atas, high value dan low volume. Ini bisa kita tiru seperti ini. Banyak alam kita yang lebih bagus dari yang tadi negara saya sebut. Banyak kabupaten yang unik, yang bupatinya tidak tahu bagaimana ini mengemasnya, mempromosikannya. Dan turisnya kena iuran lagi. Sudah datang, bayarnya mahal, masih kena iuran untuk melindungi alam. Saya cek berapa sih ini setahun dia dapat dari iuran yang untuk perlindungan alamnya ini. Hampir 0,5 triliun dia dapat. Bukan dari ekonominya, tapi iurannya saja 0,5 triliun.